La mujer describió. Quiero a todos los policías de Los Mochis persiguiendo a Laura. Ojo se dio en el cruce de las calles 10 de mayo. Tenemos identidad. Seguro ya dieron aviso, pero son solo... No tenemos de otra, frena. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel ProView. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Al Capo, dan sekarang kita masuk ke season 3 episode yang ke-10 sampai ke-13. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan El Capo sedang melarikan diri di dalam sebuah terowongan. Namun dia terjebak di sana karena aparat berhasil menangkapnya lagi. Namun nyatanya itu hanyalah mimpi buruk. Kelompok kartel Isodoro masih bertahan di kota Los Mochis dengan bantuan aparat yang mereka suap. Rumah ini dijadikan markas untuk mereka menyusun rencana memburu El Capo. Logramos esquivar a los halcones de los vecinos. Esta vez Los Mochis va a caer. Seorang gadis PSK pesanan El Capo dikirim ke penjara. Wanita ini berpura-pura padahal Capo memberi pesan untuk pengacaranya jika dia akan melarikan diri ke Kolombia setelah berhasil kabur dari penjara ini. Dile que he decidido irme a Colombia cuando salga de aquí. Yang kedua, Capo membutuhkan peta di sekitar lokasi penjara ini. Conrado sendiri sengaja membangun sungai di dekat penjara untuk menyamarkan kebisingan saat penggalian terowongan. Di sisi lain, dia menugaskan Eduardo untuk mengawasi rumah yang dijadikan lokasi titik awal penggalian. Tujuannya, saat Capo keluar, mereka akan dengan mudah menangkapnya lagi. Ismael sudah menyiapkan kapal untuk pelarian Capo ke Kolombia. Seorang petugas penjara disuap untuk menyelundupkan peta yang dipesan oleh El Capo. Dari layar monitor, petugas hanya melihat Capo sedang membaca buku. Padahal dia dengan teliti memperhatikan peta untuk jalur pelariannya. Petugas yang mengawasi rumah galian secara rutin memberikan laporannya kepada Eduardo. Di lokasi inilah penggalian terowongan dilakukan sampai ke sel El Capo yang ditargetkan rampung selama 3 bulan. Siang dan malam mereka bekerja untuk meloloskan Raja Obat Bius ini. Seorang artis bernama Vanessa mengaku dalam cuitannya di Twitter lebih mempercayai El Capo daripada pemerintah Meksiko. Kebetulan di dalam penjara, Capo melihat tayangan berita tersebut. Tertarik dengan artis ini, Capo menugaskan pengacaranya untuk menghubungi wanita tersebut. Perfecto. Vanessa terkejut saat ditawari proyek pembuatan film oleh El Capo. Una película realmente grande. ¿Cuándo? Cuanto antes mejor. Kelompok Isodoro merekrut banyak pria untuk dipersenjatai dalam perangnya menghancurkan kartel Sinaloa. Setelah mempersenjatai dirinya, kelompok bersenjata Isodoro ini bergerak ke Los Mochis untuk mengusir Marcelo. Yang selama ini didukung oleh El Capo. Mereka berhasil mengambil alih wilayah ini dan Marcelo terpaksa harus bersembunyi. Pinche Isidoro. Está bien pendejo se... Ricardo lantas menjemput Vanessa di bandara dan membawanya ke sebuah restoran mewah. Tengo una película sobre su vida. Sesuai keinginan Capo, Vanessa diminta membuat film dokumenter tentang kehidupan Capo apa adanya. Precisamente eso es lo que él quiere. Tertarik dengan penawaran ini, Vanessa menyetujuinya. Kepada petugas yang membantunya, Capo minta dikirimkan pulpen. Rupanya, Capo ingin menandai rute pelariannya di peta itu setelah dia kabur dari penjara ini. Di satu sisi, petugas pengawas termasuk para napi mulai mendengar seperti suara pekerja yang sedang menggali.
Bagi kepala penjara, itu artinya penggalian terowongan sudah dekat ke arah selnya Capo. Dia segera menghubungi Conrado dan perintahnya untuk menonaktifkan sistem alarm. Martin memberitahu seluruh narapidana jika suara itu berasal dari proyek pembangunan sungai dan jalur pipa di dekat penjara. Manténme informado. Di malam hari, sebuah sepeda motor dikirimkan ke lokasi penggalian. Jam 9 malam tanggal 11 Juli tahun 2015, galian akhirnya rampung sampai selnya El Capo. Sus zapatos. Setelah mengenakan sepatunya, Capo bergegas masuk ke dalam terowongan untuk melarikan diri. Di dalam, anak buahnya sudah menunggu dengan sepeda motor yang tadi. Mereka langsung tancap gas menelusuri terowongan tersebut. Seluruh napi berteriak karena tidak melihat adanya El Capo. Petugas langsung memberitahu timnya saat El Capo terlihat keluar dari rumah galian itu menggunakan sebuah mobil sedan warna biru. De Santa Juanita. Copiado. Para intel yang sudah standby langsung membuntuti mobil tersebut. Objetivo pasó el segundo punto, repito, pasó el segundo punto. El objetivo está frente a nosotros. Tiba-tiba mobil keluar jalur yang mereka duga sebelumnya. Strategi cerdik dilakukan Capo dengan menempatkan 3 mobil yang sama persis untuk mengecoh aparat. Tiene la misma placa. Mobil-mobil itu berpencar hingga petugas salah menangkap target. Faktanya, El Capo berhasil lolos dan langsung berpindah mobil lagi. Funcionó. Dan film pun berlanjut ke episode 11. Di atas pesawat, presiden yang sedang bertolak ke Perancis mendapat laporan dari Conrado bahwa El Capo berhasil kabur dari penjara Altiplano melalui terowongan. Presiden sangat terkejut karena kejadian ini akan menjadi pukulan keras di saat popularitasnya makin merosot. Tráelo, Conrado. Y enciérralo de vuelta. Pemerintah menggelar jumpa pers terkait kaburnya El Capo dari penjara. Beritanya kembali viral di Meksiko, termasuk disaksikan juga oleh istrinya. La fuite, l'alerte fut immédiatement lancée. Tak hanya media, presiden pun mendapat tekanan dari DEA. It's what my government expects. Kali ini dia berjanji jika Capo tertangkap, dia akan langsung diekstradisi. Protokol keamanan dan pencarian di seluruh penjuru negeri mulai dilakukan militer demi menangkap kembali Joaquin El Capo Guzman. Tak hanya pemerintah, tapi kelompok Kisodoro pun bertekad untuk memburunya. El Capo sendiri rupanya baru tiba di Pondok Perlindungan Segitiga Emas yang langsung disambut Quino dan Chilo sebagai kepala wilayah Guamuchil. Seakan sedang melakukan penyelidikan, Conrado melihat terowongan yang digunakan El Capo untuk pelariannya. Sesuai kesepakatan mereka, Martin akan dijadikan kambing hitam dan harus menerima hukuman selama 2 tahun. Setelah itu, dia akan keluar dengan bebas dan bersih. Dan sebagai imbalannya, dia mendapat bayaran yang besar. Karena kejadian ini, 34 orang dari mulai pejabat, karyawan, dan petugas penjara ditangkap untuk diseret ke pengadilan. Sedangkan pengacara El Capo menerima penangkapannya sesuai dengan syarat-syarat yang dia minta sebelumnya. Di hadapan media, sekretaris negara ini membeberkan orang-orang yang terlibat dalam pelarian El Capo dan berjanji akan segera menangkapnya lagi. Ismael tiba di lokasi persembunyian El Capo sebelum bertolak ke Kolombia. Si ya no debe tardar. Tapi dia tidak akan pergi sebelum bertemu dengan ibunya dulu. Seorang wanita dikirim untuk menjemput ibunya. Me ha entrado una camioneta a la Tuna. Cambio. Doña Esperanza. Ketika Damaso tiba, El Capo menegaskan kepada mereka bertiga untuk bekerja sama dengan baik dan membagi kekuasaan serta wilayah sesuai dengan keputusannya. Dia tidak mau mendengar lagi perselisihan terjadi antara Quino dan Damaso. Ismael administrará mis territorios. No más broncas. ¿Está claro? Wanita yang membawa ibunya Capo berhasil mengelabui aparat untuk dibawa menemuinya. Confirmado. Llegó la doña.
Hector sendiri diutus untuk menjemput Elba dan anak-anaknya karena Capo ingin mengucapkan salam perpisahan kepada mereka. Karena Ricardo ditangkap, Ismael ditugaskan untuk menghubungi Garduno karena Capo tetap menginginkan proyek filmnya segera dibuat agar rakyat Meksiko tidak pernah melupakannya. Conrado akhirnya memberitahu Berta dan ayah baptisnya bahwa dia sendirilah yang merencanakan pelarian Capo melalui terowongan. Mereka baru menyadari jika Conrado sengaja melakukan rencana berbahaya ini agar dianggap juru penyelamat oleh rakyat Meksiko, yang bisa menaikkan popularitasnya untuk pemilihan presiden selanjutnya. Rencana cemerlang ini akan sukses jika Conrado berhasil menangkap kembali El Capo. Meskipun mertuanya ini mendukung, tapi Berta sendiri merasa kecewa karena Conrado tidak memberitahu rencana ini dari awal. Berta merasa bodoh di depan ayah baptisnya itu. Saking marahnya, Berta mengancam akan mengekspos rahasianya. El Capo pamit kepada ibunya untuk pergi jauh meninggalkan negeri ini. ¿Cuándo te volveré a ver? Conrado menugaskan seseorang untuk mencari rahasia istrinya sebagai senjata yang bisa dia gunakan untuk balik mengancamnya. Intelijen menemukan petunjuk saat Capo menugaskan pengacaranya untuk menghubungi artis Vanessa yang tinggal di Amerika. Karena itu, mereka butuh bantuan DEA untuk menyelidiki temuan ini. DEA siap membantu, tapi Conrado harus berjanji untuk langsung mengekstradisi El Capo. If you want our help, we need your word. Meskipun beresiko, El Capo tetap ingin menemui Vanessa. Lelah membina hubungan terlarang dan terus bersembunyi, Sebastian memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Conrado. Ten un poco de paciencia. No puedo, ya me cansé de vivir en las sombras. Tú nunca vas a dejar. Hector menjemput Elba dan anak-anaknya untuk dipertemukan dengan ayah mereka. Ternyata mereka berbeda mobil untuk mengelabui aparat. Karena adanya razia, mereka terpaksa mencari jalan alternatif. Están revisando los autos. Dobla apenas puedas. Busca el camino. Ya dimos la vuelta. Lagi-lagi mereka dihadang patroli polisi dan terpaksa kembali ke rumah. Karena ponselnya disadap DEA, berhasil mendengar pembicaraan antara Vanessa dan Garduno. Quiere reunirse con usted, pero no tenemos mucho. Sesampainya di bandara, Vanessa diawasi oleh agen intelijen yang membuntutinya. Sebelum melanjutkan penerbangan dengan pesawat kecil untuk menemui El Capo, ponselnya terlebih dulu diamankan. Aparat kemudian melacak posisi pesawat tersebut saat lepas landas. Akan tetapi, pesawat tersebut tidak terdeteksi di dalam radar yang kemungkinan besar melakukan pendaratan. Tim menandai lokasi pesawat itu dalam radius 20 km. Kemudian, Quino membawa Vanessa untuk dipertemukan dengan ayahnya. Dan aparat menerjunkan seluruh pasukan untuk mencari keberadaan El Capo. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 12. El Capo dikejar aparat gabungan hingga kabur menggunakan kapal feri. Hampir saja keluar dari Meksiko, tiba-tiba Ismael memberitahunya bahwa negara-negara Amerika Latin telah bekerja sama dengan DEA untuk menangkapnya di pelabuhan negara manapun saat Capo tiba. Para! Capo terpaksa membatalkan rencananya untuk kabur ke Kolombia. Saat Conrado akan pulang ke rumah para pengawalnya, justru dia diculik karena keluarga mereka diancam oleh kartel. Entrégueme su celular, señor. Di lokasi tersembunyi, Conrado dipertemukan dengan El Capo yang ingin membuat kesepakatan. Amenazando no vas a lograr nada. Capo ingin memalsukan kematiannya. Ser quien terminó con el Chapo Guzmán. Dia akan menyiapkan sosok penggantinya yang sama persis, lalu aparat menembaknya hingga mati. Dengan kematiannya, Conrado akan dicap sebagai pahlawan yang bisa memuluskannya menjadi presiden Meksiko selanjutnya. Peringatan terakhir untuk Conrado, jika dia mengkhianatinya, maka Capo tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Rencana pun mulai dilakukan. Orang yang perawakannya sama persis dengan Capo sudah dipersiapkan.
Bahkan, Capo mengambil darah dan rambutnya agar aparat benar-benar terjebak dengan DNA-nya. Setelah menerima lokasi persembunyian Capo palsu itu, militer langsung melakukan penyerangan dan membunuh Capo di sana. Conrado lalu menunjukkan foto jasad Capo kepada DEA, tapi mereka ingin melihat jasadnya langsung. Khawatir kematian palsu El Capo ini terbongkar, Chilo dan anak buahnya menyerang rumah sakit dan memberikan sampel darah Capo kepada dokter. Setelah itu, mereka membawa jenazah Capo palsu tersebut. DEA tentu saja kecewa karena mereka belum sempat melihat jenazahnya. Conrado meyakinkan bahwa Capo benar-benar sudah mati dengan hasil tes DNA yang mereka pegang. Conrado berhasil menaikkan popularitasnya dan Capo bisa hidup tenang dengan keluarganya karena dianggap sudah mati. Namun ternyata itu semua hanyalah khayalan El Capo dengan kisah filmnya yang akan dibuat oleh Vanessa. Faktanya, Capo masih mencari cara untuk menemui anak dan istrinya sebelum kabur ke Kolombia. Conrado menemukan rahasia kekayaannya Berta atas nama mantan suaminya di Miami, Amerika. Están todos los papeles que lo prueban. Puluhan orang yang berhubungan dengan kartel Sinaloa ditangkap untuk aparat mencari petunjuk lokasi persembunyiannya. Giliran Conrado yang mengancam Berta, dia akan mempublikasikan properti mewahnya di Miami yang bisa menjatuhkan citranya sebagai senator yang jujur. Kini mereka berdua sepakat untuk menutupi rahasia masing-masing dan fokus untuk karir politiknya. Así todo llegaría a la presidencia. ¿De acuerdo? Aparat kini fokus menyelidiki persembunyian Capo dari monyet peliharaan anaknya. Hector mencoba lagi membawa Elba dan anak-anaknya untuk menemui Capo. Kali ini, seorang wanita akan membantu mereka mengalihkan perhatian aparat. Saat dia melintasi patroli, petugas menyuruhnya menunjukkan SIM dan barang bawaannya yang diketahui memiliki anak kembar. Selain itu, petugas melihat tas mewah di dalam bagasinya dengan merek Elba. Tiba-tiba kelompok bersenjata El Capo datang menembaki aparat dan membawa wanita ini. Karena yakin wanita ini istrinya Capo, pengejaran pun dilakukan. Elba yang asli dan anak-anaknya lolos dengan mudah melewati patroli polisi. Aparat berhasil menangkapnya, namun saat komandan melihatnya, mereka terkecoh karena wanita ini bukanlah Elba. El Capo akhirnya bisa bertemu dengan anak-anak dan istrinya. Aparat memberhentikan Hector yang membawa monyet itu dengan alasan sedang menuju dokter hewan. Petugas meneruskan informasi tersebut ke markas dan dilanjutkan dengan penyelidikan lokasi Mustang merah itu berada. Saat El Capo akan pergi, tiba-tiba pasukan marinir menyergapnya. ¡Detenga ahora! Capo berupaya lari ke dalam hutan. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir yaitu ke-13. El Capo berhasil lolos menggunakan sebuah pesawat menuju daerah pegunungan. Dia memutuskan untuk bersembunyi di Gua Muncil. Setelah mendarat, salah satu anak buahnya dipukuli untuk penyamaran. Kemudian, Capo bersembunyi di dalam bagasi mobil polisi kota yang berpihak kepadanya. Saat marinir memberhentikan mobilnya, polisi ini beralasan sedang membawa orang mabok. Mereka berkomunikasi dengan polisi-polisi lainnya yang sudah disuap untuk merahasiakan si Bibi yang ditujukan kepada Capo. Karena lututnya terluka, Capo minta didatangkan dokter. Ternyata salah seorang anak buah Isodoro mendengar kontak radio polisi tersebut. Presiden tiba-tiba memanggil Conrado untuk menandatangani surat pengunduran dirinya. Últimamente, tú eres el responsable de la seguridad de este país. Conrado mengancam jika dia memecatnya, dia akan membongkar ke media bahwa El Capo membiayai kampanyenya presiden. Porque le debía el favor de ayudarlo a ganar la presidencia. Dengan berani, Conrado menolak untuk menandatangani surat tersebut. Cara keras yang dilakukan Conrado justru tidak disukai ayah mertuanya. Dia dianggap mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dulu dengannya. Seguros de neutralizar al presidente. Sí, señor. Seorang polisi ditangkap kelompoknya Isodoro untuk menunjukkan lokasi persembunyian El Capo.
Karena di bawah ancaman, polisi ini terpaksa buka mulut. En lugar de Guamúchil se anda escondiendo. Saat Capo akan pergi, tiba-tiba kelompok Isodoro menyerang mereka. Capo berhasil lolos, tapi aparat kini bisa mencium keberadaannya. El Chapo está en Guamúchil. Tenemos confirmación visual de... Conrado yang cerdas menduga Capo akan bersembunyi di lokasi yang tidak diduga, yaitu markasnya Isodoro di Los Mochis. Implementen inteligencia en todos los territorios de Isidoro. Seorang intelijen yang menyamar jadi pemilik toko handphone mulai menelusuri tempat persembunyian El Capo. Dia menugaskan anak buahnya yang menyamar jadi tukang kebab untuk melapor jika melihat pergerakan anggota kartel Sinaloa. Capo rupanya datang ke markasnya Marcelo dengan bersembunyi di dalam kulkas. Vayan rápido por el Chilo. Sedangkan Chilo bersembunyi di dalam sofa. Karena lapar, Capo menugaskan anak buahnya membeli taco yang jadi makanan khas Meksiko. Karena jumlahnya mencapai 200 bungkus, intelijen di sana mulai curiga. Setelah mencurigai rumah itu adalah lokasi persembunyian El Capo, akhirnya Conrado memutuskan untuk melakukan operasi Black Swan. Pongan en marcha la operación Cisne Negro. Saat pasukan marinir menyergap lokasi ini, Capo dan Chilo kabur melalui lubang rahasia. Mereka keluar dari saluran air, kemudian membajak sebuah mobil. Di pagi harinya, mobil itu kehabisan bensin, lalu Chilo merampas mobil lainnya yang melintas. La mujer describió a dos. Tak lama, polisi yang melakukan patroli menemukan mobil tersebut dan dilakukanlah pengejaran. 4, 5, 6. Capo memutuskan untuk berhenti dan berharap bisa menyuap polisi ini. Tapi kali ini dia benar-benar sial karena Capo langsung ditangkap. Conrado tampak lega setelah buruannya berhasil ditangkap kembali. Beritanya kembali viral hingga pelosok negeri bahkan sampai ke luar negeri. Citra pemerintah khususnya Conrado kembali meningkat karena penangkapan ini. Banyak pihak yang mengucapkan selamat atas keberhasilannya. Saat menemui ayah mertua dan istrinya, Conrado terkejut karena Berta telah membongkar rahasia pertemuannya dengan Sebastian. Karena itu, mantan presiden Meksiko ini memutuskan akan mencalonkan Berta sebagai kandidat presiden selanjutnya. Keputusan sudah bulat dan karena hal tersebut, Conrado merasa frustasi. Tiba-tiba dia sudah berada di dalam apartemen Sebastian dan langsung membunuhnya. Tak hanya narkoboy, kekuasaan pun bisa membuat seseorang kecanduan seperti halnya Conrado. Di dalam penjara Almoloya, El Capo yang sedang dikunjungi istrinya punya senjata rahasia untuk menjatuhkan setengah pemerintah dan DEA dengan bukti 20 tahun keterlibatan mereka dengan kartelnya. Tepat tanggal 19 Januari tahun 2017, El Capo diekstradisi ke penjara Amerika. Menurut perjanjian ekstradisi antara Meksiko dan Amerika, El Capo tidak bisa dihukum mati, tapi harus menjalani hukuman seumur hidup. Tercatat, ada sekitar 3.000 orang menjadi korban kejahatannya. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode yang terakhir ini. Oh iya, dan untuk pengumuman giveaway nanti akan diumumkan di komunitas seperti biasa ya. Jadi, stay tune terus di channel Broview. Salam perfilman duniawi, keep enjoy.